Masya. Masya dan Masya. Combo mama ini keluar Bukan dua ya. ya? Dan Bukan dua ya? bukan Dua mas. Masya Masya. mama. Mama. Udah itu aja ya. Combo mama yang sangat indah untuk mengayomi Kel ini ya, untuk cepatlah tidur ya sayang gitu, hilang langsung. Bobo beneran dia. Langsung hilang ya. Balik ke base. Tapi dari Navi Junior, mereka jangan sampai kehilangan lagi untuk di game yang kedua. Dan dari segi fun fact-nya, Yes. pada MPL ID Season 15, RRQ Toy terpilih dalam Dream Team bersama Sutsujin, Idok, Rims, dan juga Daira. Nah itu dia tadi, itu adalah dream moment yang dikeluarkan oleh Toy. Betul. Di satu momen itu, nah pertanyaan adalah apakah Toy akan mengeluarkan momen-momen mimpi lain nih untuk Arisa, mimpi indah menurut saya. Iya. Tadi kan momennya udah soalnya game Satu yang udah pertama. nih. Satu udah nih Coba kayaknya. cek ombak game 2, bisa lagi nggak nih Toy nih? Iya, gak cuma hanya dari Toy, tapi dari semuanya ya. Yang tadi aku lihatnya di momen terakhir itu dari RRQ sama-sama saling menopang satu sama lain. Iya, dan topangannya dari RRQ itu lebih ke arah untuk satu objektif yang jelas gitu loh. Mereka tuh nggak main adaptif. Mereka main objektif kayak oke, kita harus kemana, dan dua kali tadi kita udah lihat Kel yang jadi korban. Pertama di river, kedua belakang, depan orange bak. Deket lava golem tadi. Iya. Jadi ini target yang optimal sekali dari RRQ yang membuat akhirnya mereka juga tadi berhasil mendapatkan game yang pertama. Tapi mungkin kali ini kalau misalnya ada di band ya, Marcelnya harusnya kebuka sih buat Navi. Yap. Makanya ini kayaknya udah menjadi salah satu power juga sebenarnya untuk nantinya di game yang kedua, at least yang bakal nge-ban Marcel terus ya. RRQ gitu ya. RRQ ya Nah, harusnya iya, ya. udah ngapain lagi Navi kalau misalkan nge-ban ke Marcel. Tapi ini dia untuk di game kedua, ban antara RRQ melawan Navi Junior yang sekarang Navi Junior ada di first pick-nya. Ini dia first pick-nya ada di tangan dari Navi Junior dan tentunya RRQ. Ketika kemenangan mereka tadi berhasil didapatkan dengan hadirnya Marcel, mereka juga langsung masukin saat ini ke dalam deretan Denning-nya ya. Karena first pick memungkinkan Marcel ini bisa diambil di tangan dari Navi Junior ketika memang mereka melepaskan Marcelnya. Ya makanya nih aku penasaran nih untuk di game kedua Hirara mau diapain? Hirara mau dilepas ya sama Artisan. Karena kalau misalkan enggak, itu biasanya udah jadi sebuah usual ban ya untuk di second pick-nya. Ya udah bandnya Marcel dan juga Hirara. Dan Iya, Marcel dan juga Hirara ya yang lebih diutamakan dulu. Tapi yang ngelihat bagaimana dari arah Kusena, mereka sudah mengubah tadi ada dia dengan adanya Masya dan juga D-Rock yang dipilih untuk di game yang pertama. Sementara dari Navi Junior, pilihan mereka kali ini masih sama ya. Mereka langsung ban juga tetap ke arah Selena. Dan juga bahkan sekarang nggak selalu melakukan yang sulit di sana yaitu Melissa. ya, tapi sejauh ini berarti Hirara dilepas aja ya sama Artisan ya. Apakah mereka berani untuk lawan? Karena penasaran sih, ini kayaknya Navi Junior ngecek nih. Ayo lu mau tuker apa nih kalau misalkan Hirara mau dibuka nih. Karena tukarannya itu berarti bisa sama Yudora. Selena nggak ada. Yudora boleh. Idora untuk Navi ya. Ya enggak, untuk Araki Sena. Jadi Hirara keluar, Yudora langsung diambil sama Araki Sena. Jadi sebenarnya masih ada sedikit counternya lah untuk Hirara ini. Mungkin Dan- sengaja dilepas ya. Iya, dan mungkin di sini gameplaynya adalah untuk di game ketiga Araki Sena jadinya nggak perlu ban Hirara lagi. Itu bisa jadi gameplay loh kawan-kawan. Betul. Kalau ini kan udah mulai masuk game yang kedua ya. Ini jadi case nih, kalau misalkan Hirara kebuka, seenggaknya gue harus lawan Barat gitu. Betul. Karena salah satu counter dari Hirara adalah Barat dengan Death Welcome-nya. Kemakan bener-bener nggak bisa lama-lama. Salah satu ya pengabat dari Hirara. Tetap ya. Gak ada Hiraranya sih. Nggak boleh. Dari arah Kusena mereka nggak mau ambil resiko Ya. dengan Hirara yang terbuka dan mungkin saja bisa diambil di pick yang pertama. Tapi Navi langsung ambil Fanny-nya Joji. Nggak masalah sih sebenarnya, karena kita masih bisa ngelihat ada Yudora lagi pertama dari Araki Sena. Cuman harus nggak usah diambil di awal-awal juga nggak apa-apa. Nextnya mungkin ada Uranus juga sebagai badan. Atau kalau nggak cari ke arah movement agility-nya Harley. Misalnya untuk melawan Fanny juga masih sangat-sangat possible. Link pun demikian. Masih sangat possible sih ya. Yep. Dari segi tipikal assassin junglernya juga masih banyak sebetulnya yang terbuka potensinya dan bisa diambil di tangan dari arah Kusena. Tapi ini juga buka banyak banget sih sebetulnya hero yang bisa target ke arah Fanny. Bahkan dari segi roamnya dan juga Brody, dua hero yang bisa target ke Fanny. Yes. Ini Brody dan juga langsung ke show ya. Aku suka sih dengan pick kayak gini, berarti mereka ingin coba untuk cari pick of potential sangat-sangat oke. Karena menurutku ngambil Brody ini juga ngambil safety pick di arah bot lane-nya dan Pasti sih. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya range dari segi turn apart memory kan ngikut juga kan ke Fanny kan. betul ngikut dan damage-nya besar. Damage-nya sangat besar. Tapi Iya, tentunya iya. itu juga dijawab di tangan Navi Junior
dengan akhirnya mereka langsung mengambil paketan Chushin dan Atlas. Nah makanya aku penasaran nih, karena dari segi picknya Navi Junior mereka mahal semua ini. Chushin, Atlas, Fanny yang diambil. Kombonya mereka yang kelihatan, jawabannya apa? Dan ternyata Valentina dulu. Untuk setidaknya bisa menangin head to head di trio mid lane sih, karena damage dari Cho kan juga udah gede. Daripada nanti Valentinanya di ban ya, di tangan dari Navi Junior. Terutama kan di sana ada Atlas juga kan. Yes. Atlas menjadi peluang yang besar juga nanti ketika memang adanya pataling yang bisa diambil di tangan dari RRQ Sena, dan itu nantinya akan memudahkan setup balasan yang dilakukan. Kita balasan ya. Iya, aku penasaran sih reaction dari Arvidsena berarti apa ya kalau udah ngelawan Atlas kayak gini. Sebenarnya mereka masih bisa sih untuk ngambil ke arah XP lane yang agak mengcounter gitu ya. Soalnya kan siapa? Soalnya kayak Elis sih aku suka dengan posisi kayak gini. Barasnya udah nggak ada, berarti masih ada Focus juga ya untuk Arvidsena ya. Tadi kan yang pakai Focus soalnya Navi kan? Iya. Benar. Masih ada. Dan mungkin juga ini masih bisa jadi salah satu pilihan ya. Tapi kalau misalkan berbicara mengenai hero-hero XP lane yang sekarang juga sudah mulai marak ya, bisa digunakan. Terutama kalau kita ngelihat tadi bagaimana dari Navi juga kan dia nggak main ke arah Pakitonya ya. Jadi harusnya Pakitonya di ban aja nggak sih jadi udah kayak gitu. Sama siapa Navi? Sama Navi. Sementara bisa aja sih, tapi menurutku kalau sampai Pakito yang keluar, mereka nggak bakalan punya badan yang begitu baik untuk di game kali ini. Even Pakitonya ditaruh di arah jungle ya, menurutku untuk head to head melawan Fanny dan juga Atlas agak tricky kalau kayak gitu caranya. Setidaknya kalau kita ngambil ke arah assassin, ada mobility yang ngebuat mereka masih bisa ngedodge dari pataling Atlas dan juga Fanny-nya. Kalau misalkan ditaruh XP lane mungkin menurutku masih oke, tapi kalau misalkan taruh jungle Agak berat ya. agak berat jujur menurutku. Agak berat dan peluangnya mungkin masih kebuka ya kalau memang misalkan ini disimpan di atas sisi lane. Karena kalau ditaruh di jungle sebenarnya ada gameplaynya satu kelihatan jelas banget. Ya udah berarti trio mid lane yang diperkuat dan bahkan sebelum Fanny yang invade adalah Pakito, Cho dan juga Valentinanya. Tapi begitu itu sudah kepleset, ingat apa perkataan kita tadi? Iya, Trio mid lane trio mid lane. kalau sudah kalah dari awal, Agak sulit ya untuk bangkit lagi. Itu dia. Dan Pakitonya di ban. Navi Junior menghindari adanya Pakito ya, walaupun memang nantinya bisa diambil di arah sisi lane. Mungkin gak terlalu besar peluangnya kalaupun memang misalkan bakal hadir di arah sisi jungler. Karena kayaknya sih dari arah Sena mereka bakal mainin ke arah assassin jungler. Link atau Jason Sin nggak sih? Link bisa jadi pilihan yang pas ya harusnya. Antara dua itu sih kayaknya. Dan XP-nya agak badan dikit, yang tebel banget berarti sekarang. Iya pilihannya kalau nggak Elis, Fovius, Barasron sudah nggak ada ya. Soalnya juga udah nggak ada. Iya ini agak tipis sih untuk di XP-nya. Iya, juga agak tipis ya. Kecuali berani kalau misalkan ngambil ke Hylos ke XP ya. Arlot dulu. Arlot XP lane ya yang diambil berarti. Oh berarti mereka bisa bagi rata sih sebenarnya untuk masalah badan, karena terakhirnya ini bisa bunuh bir. Iya, tapi ini sisinya dari mana jadi lebih banyak sih ya. Iya, mainin ke arah sisi powernya kalau kayak gini. Iya, ditambah lagi mungkin dari Navi Junior ya. Mereka mau nggak mau butuh XP lane yang memang badan dan tebel ya. Makanya diambil Alice juga karena otomatis dengan bawain Arlot dari sisi XP lane kayak gini bakal banyak momen yang dibuka dengan final phase. Yes, dan ini sebenarnya lebih ke arah pengalihan aja kalau misalkan memang keluar 3 fighter, karena menurutku nantinya yang akan menjadi puncak manajernya adalah Brody dan ya itu dia. Tadi seperti yang gue bilang ini benar-benar ngebagi rata aja untuk masalah defensive tankernya ya, Guinevere, Arlot dan juga Cho yang akan menerima semua damage-nya, sementara Brody sepertinya akan menjadi primadona untuk di game kali ini sebagai damage dealer utama dari RRQ Sena. Wah, hadirnya Guinevere ya. Yes. Yang diambil di tangan dari RRQ Sena. Ini sisinya ada 3 sisi besar nih, Caji. Arlot, Guinevere, bahkan juga adanya Cho. Dan mungkin ini akan menjadi peluang yang besar pastinya. Mungkin ini akan jadi pesta Ido ya. Ya. Purify kita akan banyak lihat seperti game kali ini, dan betul saja dua dari playernya Navi Junior menggunakan Purify, tapi tidak ada di tangan dari arah kiri. Nah, mereka menyantai. Kenapa taling ya kan? Kena adanya blood itu nggak bakalan bisa langsung hilang ya. Oke, kita akan seperti apakah untuk game yang kedua di match yang kedua kita di hari ini RRQ Sena dan juga Navi Junior. Apakah memang akan berhasil untuk disamakan kedudukannya menjadi satu sama di tangan dari Navi? Karena RRQ mereka setidaknya sudah sedikit bernapas lega ketika game yang pertama berhasil untuk didapatkan. Tapi melihat adanya tadi Cho dan juga Brody yang langsung targetnya benar-benar ke Manik. Flicker sudah mulai didatangkan Rin di target dan kali ini low HP Rin mulai dikejar tapi dari Daniel.
terlalu dalam masuk hingga first blood. Langsung di secure. Agak penasaran sih kenapa masih di engage gitu aja, karena mereka masih ada chance sebenarnya untuk balik dari Danielnya, dan ini justru menurutku menjadi sebuah jump start untuk Navi Junior dengan satu asis yang dimiliki oleh Daniel. Dan mungkin untuk di arah emblemnya fokus ke arah super clean cuma full ke arah agility. Yang menjadi sini adalah utility powernya bersama juga dengan Kazema yang sama-sama menggunakan full agility dengan adanya Wallace Blessing dan juga agility emblem. Iya, dan ini juga dari Brody-nya juga butuh ketahanan ya dari Toy dengan hadirnya Tenacity yang dipilih sebagai emblemnya, tapi tidak menjadi masalah karena masih ada Quantum Charge juga untuk mempercepat mobilitas dari Toy itu sendiri, dan bahkan 1v1 akan segera dilakukan, tapi di area atas masih baik-baik saja, dan ditambah lagi Destination Kitchen yang sudah terjadi dengan Rapid Boots sudah diambil di tangan dari Kazema. Wadaw, itu langsung Fury Hammer item pertama dari Toy ya. Jadi emang langsung aja pengen nge-pressure ke arah dari landingnya. Sementara dari arah Kisena, hadirnya Daniel ini menurutku yang bakalan bikin lumayan repot untuk early phase-nya. Karena bisa dilihat bahwa dia ngebawa konsil di sini. Jadi kayak pergerakannya akan lebih ke arah untuk nge-sweep tipis-tipis, ngeliat nih bus mana yang ada isinya. Dan yang jadi problem utamanya dari Arizona mungkin di sini adalah Throne of Ruin sih, dengan bagian Throne of Ruin-nya ini yang bakal ganggu ya nantinya ya Cuji. Apalagi kali ini sudah mulai munculnya Roro yang pertama, Perfect Match sudah mulai didatangkan target 3 dan Lane sudah mulai didapatkan, tapi ternyata In berhasil dipadamkan. Rain menjadi pertukaran hingga akhirnya kayaknya hampir berhasil didapatkan juga dua pemain sudah hilang, tapi kali ini Rex Luna mulai datang lagi dan Flicker langsung di pop up oleh Rex Luna. Sebenarnya ada Final Flash yang menurut bagus banget dari Hanzit tadi ya, namun ternyata dari segi follow up-nya Chen tidak bisa benar-benar nge-follow up tadi, bahkan ditumbang terlebih dahulu berkat dengan Ren yang free. Otomatis adanya kerugian yang lumayan masif dari dari arah Kisena, dan ngebuat mereka kemungkinan kehilangan chance untuk push turtle di menit kedua ini. Oke, tapi kayaknya ini dari Navi Junior mereka udah mulai press balik malah ya tadi ya, dengan penggunaan Perfect Match dan Final Flash yang hampir saja mengenai target. Sorry, nyapu apa tuh bang? Waduh, tapi nggak apa-apa ya dengan adanya satu Final Flash, tapi ini jadi sebuah informasi dari Navi Junior yang bagus banget untuk ya udah ini kita engage ke turtle apa enggak, mumpung masih ada advantage di angka 600. Lumayan ya, walaupun memang gak terlalu besar, tapi ya setidaknya keunggulan masih dipimpin di tangan dari Navi Junior. Sementara mungkin ini dengan momen-momen yang bisa diambil ya, banyak dari momen memang yang diambil di tangan dari arah Kisena, dan ini akan mempermudah mereka untuk melakukan setup lagi di area dari segi Turtle. Banten Flar sudah mulai mendeteksi posisi dari Daniel. Ya ini lumayan sih ya, ada kena ke arah Daniel, namun jangan lakukan. Web break yang sudah langsung connect, dan ternyata di top up lagi di bagian dari Chelsea berhasil didapatkan Daniel. Langsung saja menghilang Silviaco. Sudah mulai dihadirkan lagi tapi terpantau bagian dari Rex Luna mundurin menjadi target utama. Di mana kayak dari Davian akan mundur secara perlahan. Wah, itu bagus banget sih dengan bagaimana adanya Rex Luna yang nggak punya flicker tapi somehow bisa cabut dari tempat berbahaya tersebut, dan tapi tetap dilanjutkan. Oh, dilanjutkan lagi tim fight dan Pilot Require akan segera datang dan Final Flash langsung saja kali ini mulai menabrak beberapa pemain, bahkan Fatalik yang sudah mulai datang. Rex Luna berhasil mendapatkan satu turun serta adanya pemain yang begitu penting dari arah Kisena yaitu Jane yang hilang. Ya, ini kayaknya dari Gold yang bertanya-tanya itu ada apa sih keributan di bottom lane ya, karena balik lagi kita ngelihat bagaimana agresifnya dari trio mid lane kedua belah tim ini sama-sama tuker-tukeran aja antar turtle dan juga player 3-5 tuh sekarang, tapi Gold win ini masih dengan PDA 0-0. Ya, masih aman ya, Iya, masih aman. pada waktu ya dari Toy-nya. Karena sedari tadi juga ini tim fight-nya sangat rapat sekali jaraknya Coji. Jadi mungkin dari Toy sangat perlu sekali reposition terlebih dahulu. Apalagi memang dirinya kali ini terpantau sendirian dari bagian top lane. Perfect Match dibuka dan membuat akhirnya dari Toy harus berhati-hati ketika ada bantuan yang datang saat ini. Ya, otomatis di sini Toy sudah mulai harus diperhatikan oleh teman-teman dari Arkisena, karena kita melihat banget ya dari tadi dan ini banyak banget chance untuk jadi ini tim fight yang bagus dari Arkisena, namun mereka kurang minus dari angkatannya Guinevere dengan Father Quayam, dari Final Flash-nya Hanzit, momennya banyak banget. Mereka cuma kurang damage aja di awal, sementara dari Navi Junior mereka tuh masih bisa main nge-poke gitu loh, dari Super Pin, dari Kazeme. Kalaupun emang tim fight nggak jadi, tapi setidaknya soal itu mereka masih bisa tim fight lagi. Kalau udah nggak ada Father Quayam, dari Guinevere susah bergerak. Susah sekali Kalau sih. ada, susah gerak. Momentum jadinya main Haru di sana. Makanya harus main momen banget ya Coji ya, dengan hero-hero momen yang sudah didapatkan. Tapi ya ditambah lagi kali ini dari Navi Junior pun
mereka sangat berhati-hati sekali dengan banyaknya hero-hero yang punya sisi besar juga di tangan dari RRQ Sena, sehingga mereka mainnya nggak terlalu rapat. Sementara dari Daniel harus coba untuk cari posisinya di mana. Dari kill sudah mulai akan ditarget, tapi untungnya masih baik-baik saja. Itu Davian sih kena pok sedikit, setengah darah hilang ya. Glowing udah jadi soalnya di tangan dari Rexlon ya. Ngebuat adanya anti regen dan juga makanin persenan HP dari Davian juga. Dan dengan posisi tenang-tenang kayak gini nih, lihat bagaimana dengan Artisana kemudian mulai berubah pattern rotasinya. Mereka lebih ke arah pattern rotasi untuk trapping dan Iya, apalagi sekarang sudah mulai datangnya Troll lagi ya Coji ya. dan tahun ini juga mulai siap privat di sini. Udah mulai siap nih, karena terlihat bagaimana Coin juga sudah mulai berotasi ya. Dari Soplin mulai akan bergegas menuju ke area Turtle. Sementara dari Lantern Flare sudah mulai di pop up lagi di tangan dari Super Win. Berjin! Langsung saja merasuk dengan Turtle yang penting Davian menjadi target. Dan bahkan kali ini double kill berhasil di-secure di tangan dari Toy. Bahkan Vengeance mulai aktif lagi dan berpotong Super Vince yang menjadi target Steel Cable hampir saja didatangkan kill. Dia terlihat sendirian, tidak dikomit lebih jauh. Ini sih benar-benar gila dari Artisana ya. One moment team fight, mereka langsung bisa memecah team fight dan memenangkan di segala sisinya. Bahkan tadi ada pergerakan dari Ren yang coba untuk melihat ada yang masih terjebak nih. Ya udah dari cowoknya tadi wow, anjir. 1v1 dilakukan Rin, masih ingin mencoba peruntungannya Habis dan hampir saja bisa ditumbangkan. Itu dia permainan mekanik kawan-kawan ya. Kalau udah ngelawan Fanny kayak gitu, tinggal aduan aja kuatan mana antara HP kalian dengan energinya Fanny. Iya, karena mana ya Iya. yang diperlukan, mana dari Fania ketika udah habis ya sudah nggak bisa terlalu melakukan banyak hal. Dan turret dari arah Sena ini masih utuh, belum ada yang hancur sama sekali. Sementara ini leading gold sedang dipegang di tangan dari arah Sena dan membuat mereka otomatis lebih leluasa lagi tuh Ji. Ya dan maksudnya dengan adanya satu tim fight tadi ya, itu langsung 2.500 gol di tangan dan bahkan double kill juga untuk Toy-nya. Ngebuat adanya sebuah ledakan dari gold game dari Toy dengan adanya sebuah game di tangan dan ini bisa membantu banget kalau udah kejadian juga. Oke, jaraknya bawa gol report memory Toy. Langsung saja berhasil menarget ke arah dari Davian. Wah, ini 3 poin berarti, sekitar 3 poin berarti untuk stacking saya beternya. Sebenarnya dia bilang sih, ini kalau misalkan Toy-nya nggak kesentuh, prima donna dia. FIFA sih gimana pun, ada pun 2 orang tumbang dari Artisana. Cara untuk dibalikin sama Arab itu masih gede banget. Makanya mungkin targeting dari Ren. Ini udah harus tahu kemana. Ini udah harus mulai ke Toy kalau mereka mau menang di game kali ini. Iya, harus mulai cari target spesifik ya. Iya. Kemana dan sekarang kayaknya emang benar sih harus udah mulai ke Toy karena Toy-nya udah ngamanin 3 kill, belum bisa menjangkau sama sekali. Tapi makanya siapa yang bisa nangkep ke arah Toy? Cuma dari Kazemanya aja dan juga Rain. Iya, tapi masalahnya ya, dan ini ya, di luar dari Kagamen dan juga Ren yang mungkin masih bisa nge-reach ya. Ini depannya tebel-tebel semua, 3 fighter masalahnya dari Jen, Daniel, terus Hanzit. Stoppernya banyak, body blockernya banyak banget. Ngebuat Toy lumayan safety di belakang. Sangat safety sih dari tadi. Iya, Apalagi sangat. dia juga punya Flicker. Tapi saat lagi hantaman, cicilan sedikit demi sedikit sudah dikeluarkan, tapi belum menjadi sebuah masalah yang besar juga untuk RRQ Sena. Dimana mereka juga saat ini mau reposition dulu dan bawahnya jalan. Tapi ini menarik Dani, karena ngelihat bawahnya itu udah mulai ada 2 orang trapping di bawah. Itu 2 orang ya sama Cho kawan-kawan ya. Jadi emang nunggu nih ngebait nih untuk tiba-tiba Fanny kayak atau siapa kayak datang biar supaya stacking side biasa dari Toy main nih lagi dengan Pico. Makin tinggi lagi ya. Yes. Karena ada bantuan juga yang didatangkan di tangan dari Daniel ketika Sabar memang banget tuh mereka. bermainnya bergandengan Daniel dan juga Toy. Saya kira itu semenit kali mereka nunggu di situ ya. Cuma kayaknya dari segi vision mereka coba untuk cari lagi. Dan akhirnya ya udah clear aja. Iya. Bawah. Clear sedikit demi sedikit ya. Cuman akhirnya ini ngebuat dari Navi Junior mereka nggak bisa terlalu fokus semuanya ke area dari segi Lordnya karena wave minionnya di area bagian bottom lane ini harus dikendalikan terlebih dahulu. Ya. Kalau nggak kayak gitu, otomatis bakalan ke-split dikit-dikit sih. Dan ya otomatis yang show bakalan ada Fanny-nya gitu kan. Dan begitu Fanny show, ini adalah waktunya untuk melakukan hal seperti ini. Wow. Jadi Fanny di tangan, hampir balik tendang sama Daniel. Tapi Daniel juga masih belum mengeluarkan Wave Dragon-nya ya. Masih nunggu dulu ya. Bait aja, Bait. Iya, masih nunggu momen yang pas dulu. Sementara perfect match sudah mulai didatangkan Rexlon. Nah, posisinya sudah mulai terdeteksi. Tapi kali ini Final Flash sudah mulai didatangkan. Waduh, tendang. Dan ada Wave Dragon menjadi sebuah momen. Bahkan sampai datang lagi dari Rain Steel Cable Toy berhasil diambil. Setelah kali ini Jin yang akhirnya menghilang juga 2 pemain berhasil didapatkan oleh Navi. Agak sedikit mistake tadi dengan full
ke arah Kazeman untuk komitmennya. Dan kita bisa melihat bagaimana tadi posisinya kurang enak banget karena yang kita malah Kazeman-nya ngebuat dari Chen gak bisa melanjutkan file requirement dengan presisi. Tapi kita bisa melihat dari segi replaynya komitmen terhadap apa bukanlah hal yang terbaik, apalagi yang tenang kayak gitu level lah tentunya dari segi fight temponya. Dan udah gitu juga kita ngeliat dengan Toy yang akhirnya ke pick off. Itu bener-bener nice work banget menurutku untuk range kredit banget untuk dia yang bisa nge-target ke arah belakang. Dan pada akhirnya tempo dari Argisen udah mulai menurun drastis. Karena tadi mereka leading di angka 2000, sekarang mereka hanya leading di angka 200. Iya, karena goldnya bisa diambil sama Navi Junior ya. Jadi kejar lagi goldnya. Ditambah lagi sekarang fokusnya dari Navi Junior udah mulai tahu kecintaan Toy-nya yang tadi diincar. Emang seharusnya ke arah sana, tapi sejauh ini juga Rexona sih masih sangat-sangat oke ya dengan 0-0-0 PDA-nya. Benar kan bahwa dari segi damage dan juga UT itu dia sangat-sangat berjalan untuk di game kalian ketika Kajemen sudah mulai datang dengan perfect match-nya. Dan ditambah lagi semua posisinya pemain dari arah Fusena terlihat di area map dan membuat akhirnya dari Navi Junior. Mereka berhasil untuk mengawal Lordnya di area bagian atas. Yes, dan dengan Lord yang di atas seperti ini, apalagi dengan tidak adanya ini ada dalam defense. Setidaknya masih bisa di defense lumayan aman dari arah Fusena. Cuma Navi Junior ini adalah golden opportunity mereka. Mereka nggak boleh kehilangan tempo ini. Mereka nggak boleh kehilangan pressure ini, karena kalau misalkan sampai hilang lagi, ini Toy masih bisa staking banget sebenarnya dari segi Skypiercer. Iya, Skypiercer-nya ya. Yes. Yang malah akan sangat mengancam nih. Kalau memang dari Toy-nya masih aman-aman aja, maka dari itu dari Navi Junior juga mereka harus sudah mulai berfokus ya terhadap damager terbesarnya dari arah Fusena agar mereka bisa mengambil momennya lagi, karena harusnya dari Kel-nya dengan belum tumbangnya dari Kel ini juga menjadi sesuatu advantage tersendiri untuk Kel-nya. Yes, tapi di satu sisi perbedaan goldnya ini justru di-lead oleh Kel walaupun ada 4 poin kill dari Toy. Karena kenapa? Tadi kayaknya ada kill streak yang emang pecah dan akhirnya jadi dapat farming juga untuk Kel yang membuat dia leading satu item dibandingkan dengan Toy untuk di menit 12 ini. Ya, ditambah lagi kali ini kondisinya jadi hening lagi ya Coji ya. Yes. 12 menit, 3 menuju ke 13 menit berjalan dari lagi sih ini. Navi Junior. Mereka tidak ingin ada kesalahan sedikit pun yang mereka lakukan. Nah, balik lagi kalau misalkan game ini diawali sama dari RRQ Sena, ini jadi match point untuk RRQ. Yap, match point untuk RRQ 2-0 bukanlah hal baik untuk Navi Junior. Cuma dari RRQ Sena juga sepertinya masih benar-benar berusaha banget untuk balikin, karena menurutku ini benar-benar udah mulai dipegangin sama Navi Junior sebenarnya. Mulai dibalikin lagi ya. Udah mulai dibalikin. Karena coba perhatiin deh, jadinya tuh kayak dari RRQ Sena mereka tuh udah mulai nggak megang river sekarang. Mereka bermain di jungle mereka aja, jadi udah mulai kelihatan bahwa teritori mereka itu udah mulai kehilangan. Ya, udah mulai main aman dulu ya, main safety dulu. Tadi kan coba lihat di bawah, Cho dari Daniel barengan sama Brody dari Toy nempel lagi di bawah nungguin ada yang bisa bait untuk clear minion gitu kan. Sekarang pelan-pelan mereka bisa. Ya, pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan tapi dengan kalkulasi yang matang juga. Karena balik lagi satu momen ini bisa menjadi penentu dari keduanya dengan kali ini juga mulai lagi datangnya Lord, tapi dari Daniel Blizzard, the way of Dragon Soulmate didatangkan oleh Final Destroyer sebagai satu buah kombinasi bahkan dari Silke mulai bersatu dikatakan Davion menjadi pemain yang berhasil dimakan Explorer dan Sultan dan Daniel menghilang double kill dari Toy, berhasil diambil triple kill dari Toy. Sakit banget itu dan bahkan lihat lainnya Toy masih ingin lebih lagi, tapi ternyata Silke berhasil didapatkan. Toy yang menghilang dan wipe out untuk RRQ. Wah jujur itu bener-bener too much banget sih dari Toy-nya. Ternyata tadi sebenarnya dia udah bisa balik, tapi dia masih coba untuk engage dan bahkan coba untuk mengeluarkan damage maksimal mungkin ke arah Keong yang membuat akhirnya wipe-out pun terjadi 5 detik hingga Rexona hidup. Wow. Ini dari Navi Junior, mereka memaksakan untuk berfokus terhadap base dengan satu sama Israel. Yes, ini dia dengan adanya Navi Junior yang mendapatkan poin yang dibutuhkan. Akhirnya membuat mereka bisa menyamakan kedudukan seperti di match pertama tadi. Kita melihat bagaimana Kel tadi dengan damage yang benar-benar besar banget harus diterima di badannya, namun somehow masih bisa untuk menemukan Toy tadi. Dan bahkan kita melihat bagaimana Stakin bisa benar-benar akibat, tapi Toy still wants more, dan what he wants justru malah jadi kebalikannya. Dia malah dapetin less-nya bukan more-nya, karena dia tadi masih bisa banget sebenarnya untuk cabut ke belakang atau kalau nggak main defense mungkin, dan bahkan akhirnya menarik tadi untuk Chen ya melakukan defensive maneuver terhadap poinnya, dan akhirnya 2 korban ini dapatkan. Dengan 2 korban yang diambil ini otomatis jadi peluang yang terbuka lebar sekali untuk Navi Junior. Yep. Mereka bisa manfaatkan situasinya. Oke, 3 pemain mereka hilang dengan triple kill dari Toy.
tapi setelahnya toynya yang mereka habis. Itu dia, dan itu menjadi sebuah malapetaka yang benar-benar kerasa dari Arsena karena lagi dan lagi sama seperti di. Tapi apa sih yang paling perfect, yang paling oke dalam game kali ini? Aja kita lihat untuk player of the game-nya jatuh ke tangan siapa? Apakah Gale atau mungkin Ren, dan jatuhnya ke tangan dari Gale dengan 2 kill on all dead dan juga 5 total assist. Nah, ini memang gak banyak ya. Tapi bagaimana momentum yang bisa diciptakan di tangan dari Kelly ini loh yang sangat penting, apalagi IT juga ambil full saji. Yap. Satu lagi sih sebenarnya kalau Satu itu. lagi. Dan ya, itu dia dari player of the game kita. So kita akan lihat tadi highlightnya di mana dari early game ini tidak ada ampun sekali dari RRQ kepada Navi Daniel. Diawali dengan adanya Daniel yang kena first blood, tapi diwajarkan dengan bagaimana pressure yang dia bisa lakukan itu menurut gede banget. Dan momen ini juga jadi momen yang indah banget dengan dia main simple. Dan bahkan kita bisa melihat bagaimana di sini kalau nggak salah rencananya itu masih kabut dan abis itu mungkin dibantai balik sama RRQ. Jadi indah banget sebenarnya early to mid game-nya dari RRQ sana. Tapi masuk di menit kelima, Toy ini masih belum bisa melakukan banyak impact pada timnya karena memang masih stuck di lane-nya. Begitu dia udah masuk di menit ke-6, dia udah mulai simpan dan simpan di sini yang membuat Toy pas banget dapat Kaya Piercer 3 poin Kaya Piercer di tangan, jadi udah benar-benar well set banget dengan stackingnya dan damage-nya udah gede banget. Dia langsung bisa target dia siapapun yang depan ya. Tapi ya kalau misalkan kita lihat bagaimana banget dari segi legendnya Daniel, kalau dia bakal klik sekarang pandang siapapun di depan. Tadi dari Toy-nya nih, momen Toy-nya hilang, ditambah lagi itu tadi dari Arazu, oke Toy nggak ada, mereka nggak lagi fight, tapi setelah yang Navi, dia di sini. Oke, lihat Toy-nya baik-baik kawan ya. Set, Toy-nya langsung ke belakang jauh banget. Dapetin 2 nih. Nah, satu lagi. Set, udah. Tapi dia di sini masih mau lebih dengan posisi dari HP yang masih tinggi banget dari Kelnya, dan dia tidak tahu bahwa di tengah sana ada Fanny yang coba untuk clear lane, dan pada akhirnya hilang sudah semua momentum dari arah Susan. Dan mungkin dari defense bottom turret tadi udah nggak ada kan. Jadinya dari Navi semakin mudah lagi tanpa Lord dengan momen yang berhasil mereka ambil. Akhirnya mereka menyamakan kedudukannya menjadi satu sama, dan terpantau bagaimana memang dari segi pilihan emblem-emblem yang diambil ya dari Navi ya. Susan dan juga Atlas Activity Wilderness Blessing yang sama-sama dipilih, yang mempermudah juga tadi dari segi team fight yang cepat bisa dilakukan dengan power yang dimiliki. Sementara kalau melihat alotnya di sini sustain banget jadi dengan Festival of Blood. Oh jelas sih, tapi ngelihat dengan adanya Festival of Blood diganti compare dengan Davian yang menggunakan Throne of Ruin dari tadi dengan Festival of Blood juga dan Brace Fight, jangan lupa. Ini tuh membuat adanya kerepotan yang memang dialami banget sama Arsena. Boleh dilihat bahwa dari itemnya Davian pun di sini dia ngambilnya tuh Oracle, Chesty Pauldron gitu loh. Jadi setidaknya tuh ngebuat banyaknya basic attack bener-bener ke cooldown banget, ke tone down banget lah kepada RRQ Sena. Dan di sisi yang berbeda juga kita lihat Super Prince dengan Sky Piercer-nya. Walaupun kita ngeliat adanya di sini Icewin One dan juga Glowing One, tapi balik lagi emang utility yang akan dimaksimalkan sama Super Prince. Kalau misalkan emang Sky Piercer jadi, menurut itu lebih ke arah untuk bukan must have, tapi nice to have aja. Dan dia untuk Risma by Kodak jatuh ke tangan dari Ren dengan 799 gold per minute. Wah, jatuh di tangan dari Ren ya, sebagai Risma by Kodak. Tapi tadi juga dari Ren juga punya potensi yang besar ya di momen yang terakhir, ditambah lagi di kirinya ini ada di tangan dari Kill dengan penggunaan cloud-nya yang memang terlihat tadi ciptain momen duluan ya. Ciptain momen duluan karena balik lagi itu sebenarnya lebih ngebait ke yang emang udah low banget sebenarnya dari setengah darahnya kalau nggak salah. Cuma akhirnya dia berhasil ngebait, narik ke belakang Toy-nya, dan ya it's a good thing. Good job banget untuk yang karena udah bisa narik Toy keluar dan langsung wipe out. Langsung wipe out. Dan akhirnya Navi Junior berhasil menyamakan kedudukannya menjadi satu sama. Karena ini best of 5 series. Jadi apakah hari ini akan semuanya kita mainkan? Itu dia, atau mungkin 3 satu lagi di match kayak hari kemarin. Jadi masih banyak pertanyaan yang harus kita jawab hingga akhir dari match ini.